Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa di syafaati rasulillah wa di ijabatil mas'ul wa di qadha'i hajatina wa di shifaa'i jami'i maradina wa di naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa sallallahu hadrati Imam Nawawi wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 17. An Abi Ya'la Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu al-dhibhah wal yuhidda ahadukum syaf'atahu wal yurih dzabihatahu rawahu Muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis nomor 17 diriwayatkan dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan atau mengharuskan berbuat baik atas segala sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, hadis yang kita baca ini masuk bab untuk berbuat baik kepada hewan. Yang pertama, Nabi tegaskan innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu, seandainya kita bicara lebih luas ya, seandainya ada hukum kisos, yang hukum kisos ini kan bahasanya orang modern, tidak berperi kemanusiaan. Sekarang ini kan informasi yang mempropaganda masyarakat bahwa hukum Islam itu kan dianggap sebagai hukum yang barbar, hukum yang tidak berkeadilan, hukum yang tidak menghargai hak asasi manusia. Sehingga dikesankan ada kisos, ada rajam,
ada potong tangan dan sebagainya, itu sebagai sebuah kezaliman dan penganiayaan terhadap orang yang punya hak untuk dirinya sendiri, punya hak hidup, punya hak untuk dirinya sendiri. Nah, padahal Bapak Ibu, Allah sudah mewajibkan untuk berbuat baik. Al-ihsan. Al-ihsan, berbuat baik. Artinya, kalaupun harus ada eksekusi mati dengan bentuk kisos, maka kisos itu dilakukan sebisa mungkin dengan sakit yang paling ringan. Nah, kalau dalam kajian bahasan agama, sakit paling ringan itu digantung, apa disetum, apa dipenggal kepalane. Nah, kalau mengerikan, dipenggal kepalanya. Tapi pertanyaannya, yang paling sakit yang mana? Apa disuntik sakit, suntik mati? Atau digapake? Nah, jadi Bapak Ibu, Allah itu sudah mewajibkan, mengharuskan berbuat baik bahkan terhadap orang yang paling harus dihukum. Dihukum mati. Dihukum mati itu harus dengan cara yang baik. Itu terhadap orang-orang yang mendapat hukuman. Apalagi yang lain. Apalagi yang tidak sedang mendapat hukuman. Dan syariat Islam itu melarang kita membalas melampaui apa yang telah kita terima. Jenengan boleh jiwit lamun dijiwit. Nek jiwite kok 15 derajat, jenengan 17 derajat, utang 2 derajat. Artinya apa? Betapa adilnya ini. Nek jenengan ditutuk nganggo iki, ini berapa? 200 mili. Tutuk kok leh bales nganggo tutukan 600 mili, itu utang statusnya. Loh, ini kan kata bal ihsan. Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada musuh. Termasuk kepada musuh. Islam itu bolak-balik perang, Bapak Ibu. Belasan kali pada masa Rasulullah perang. Pernahkah ada Rasulullah itu membunuh tawanan ketika dia lemah? Tidak pernah. Pernahkah Rasulullah menyiksa tawanan? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalaupun dia harus dihukum, itu karena kesalahan dia. Karena ini harus dipotong tangan. Karena perbuatannya begini, dia harus disalib. Oke. Tetapi itu semua terukur, ada, aturannya ada. Tidak sewenang-wenang, tidak kemudian bebas melakukan ini dan itu. Enggak. Dan uniknya, sesudah orang melakukan kesalahan itu, catatannya dihapus, Pak. Jadi catatannya dihapus. Makanya tidak ada catatan. Wong nek wis dipotong tangan, ya wis catatannya ya tangannya tugel kuwi tok. Terus kemudian habis itu ada catatan kriminalitas, mboten. Orang yang sudah zina kemudian dicambuk, selesai urusan. Masa lalu bersih. Coba bayangkan Bapak Ibu, betapa menghargainya hak setiap individu. Tapi kemudian digambarkan bahwa itu bengis, bahwa itu tidak baik. Nah, termasuk dalam konteks hadis ini, dalam konteks hadis ini disebutkan pula mengenai masalah ini. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Membunuh apapun. Maka Bapak Ibu, kemarin sekarang hari apa? Malam Jumat ya. Malam Rabu. Saya kan ngaji di Al-Muhajirin Banyumane ba'dal maghrib. Nah, sebelum pindah ke mana? Ke Jalan Garuda, Masjid Al Utsmani, kan kita sempat ngobrol sedelok
Ternyata apa? Nyamuknya banyak sekali. Ngangung ngeten iki ngangung. Terus kula tanglet, "Pak niki nyamuke kok kathah men, Pak?" Terus dijawab, "Biasane diceblek kok, Pak." Ngoten. Lah ketoke jenengan nate ngendikan kok nyeblek nganggo raket napa? Setum niku kan metu gendine to niku. Nah, padahal tidak boleh membunuh hewan dengan cara membakar. Lah bareng niku mboten diceblek meneh, Pak. Cebleke kula umpetke ngono. Lah nyamuke sakniki kathah. Itu kemarin malam Rabu itu kita baru omong-omong santai gitu loh. Nah, kita omong-omong begitu. Nah, betul Bapak Ibu. Jenengan benci kayak apa? Kalau mau membunuh hewan atau membunuh apapun, itu tetap harus menggunakan redaksi perbaikilah caranya. Yang dilarang apa? Pertama membakar. Jangan pernah membakar sesuatu hidup-hidup. Jenengan jengkel kalau tikus. Tikus nek ning sawah kan banyak sekali tuh Bapak Ibu. Goleke diamen wae. Tutuk pisan kan mboten mati niku. Uncalke ning ngene damen. Itu genosida itu, Pak. Pembunuhan etnis itu. Enggak boleh itu. Dengan cara membakar. Nek mboten ning ngarep omah ndelalah peleme metu akeh tapi ana ngangkange sak ngombyok. Siram wae bensin. Terus uncali korek. Bus langsung mati 100.000 semut. Mati dalam keadaan terbakar. Dan memang sengaja dibakar. Itu pasti pelakunya besok akan disidang sesuai dengan pembunuhan satu persatu itu. Nah, mulanya hati-hati nggih. Kalau pernah ya tobat ya. Kalau pernah tobat, kalau belum ya jangan dilanjutkan. Tidak boleh Bapak Ibu. Mateni oleh, tapi ngobong tidak boleh. Ngobong nek wis mati tidak apa-apa. Ngobong ketika masih hidup, tidak boleh loh Bapak Ibu. Lah terus piye Pak? Alih mateni angel carane. Monggo, carane piye sing penting aja dobong. Walaupun hewan itu membahayakan. Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Lah, ini masuk dalam bab ini. Kalau kalian mau membunuh sesuatu, bunuhlah dengan cara yang baik. Lah, kenapa tidak boleh pakai api? Kata Nabi, api haknya Allah. Nanti itu akan dipakai untuk menyiksa makhluknya Allah yang durhaka di akhirat. Jadi jangan pakai itu. Jangan pakai itu. Yang lain monggo, tapi pakai api jangan. Nah, tadi saya jadi kelingan omong-omong kemarin malam Rabu itu. Lah jenengan ngendikane ngoten kok Pak. Dadi ya sakniki mboten wani. Lah nek kaya obat nyamuk ya gak apa-apa. Obat nyamuk dipites ya apa-apa. Dipateni dengan cara dibakar jangan. Nah, jadi ampun nggih kula panjenengan hati-hati kaitan dengan hal tersebut. Terus berikutnya Bapak Ibu, kalau memang kita mau menyembelih hewan, ya kita menyembelih hewan, itu juga harus dengan cara yang baik. Itu ada etikanya. Kalau kita mau menyembelih hewan dalam jumlah banyak, maka hewan yang belum disembelih tidak boleh didekatkan dengan yang disembelih. Kondelok. Itu tidak boleh Pak. Tidak boleh, itu bikin stres itu. Bikin stres. Lah nek gantian saka siji, kaya-kaya iki lho sampean urutan gantian, baru kuwi sampean. Wis takut Bapak Ibu. Nggih. Jadi penyembelihan pun walaupun antri banyak, nah kita tidak tahu ini. Kalau nyembelih dengan mesin bagaimana ini? Wayam yang pakai mesin itu kan mungkin langsung channel kaki ya. Wis genase terus kadoh. Nah itu etikanya kurang pas. Dalam konteks ini etikanya tidak pas. Karena memang di syariat kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang
baik. Jadi nyembelih nganggo cara sing apik. Jangan menggunakan cara yang tidak benar. Lah kalau kemudian ada itu dulu di mana di Australia atau di mana, mereka itu kan mencoba untuk tidak usah menyembelih, karena bagi mereka itu tindakan yang tidak proporsional terhadap hewan. Kita kan pernah dikritik ini sebagai Muslim, kalau waktu kurban itu dianggap penyembelihan besar-besaran dan itu mempertontonkan sesuatu yang tidak semestinya, katanya begitu, dan masih banyak yang lain. Perlu diketahui bahwa nyembelihnya itu harus pakai aturan. Maka nyembelih niku Bapak Ibu, nek cara fikih nggih, nyembelih niku kan kudu sak sesetan to. Selesai. Diengek-engek niku tidak boleh diangkat. Umpamane diengek-engek kok alot buka napa niku iki. Nah niki kan jadinya batang. Haram. Jadi sing nyembelih niku ya set. Kalau bisa sekali 2 kali. Kenapa seperti itu? Ya dalam rangka memperbaiki tata penyembelihan. Memperbaiki tata penyembelihan. Supaya ya hewannya juga tidak berlebihan kesakitannya, terus kemudian akhlaknya juga diperbaiki. Nyembelih wae ana akhlake. Berikutnya dalam bab ini Rasulullah juga memerintahkan kepada kita kalau mau menyembelih untuk ini membuat tajam pisaunya ini ditajamkan, betul-betul tajam. Jangan sampai pisau yang tidak punya ketajaman dibuat untuk nyembelih. Nah ini kan juga tidak diperkenankan. Jadi Bapak Ibu, Islam itu mulia. Kalau kita ngerti isinya itu mulia. Loh, masalah orang nanti kemudian tidak suka terhadap daging, terus ada teman-teman yang vegetarian dan seterusnya, terus mereka mengatakan harusnya manusia itu tidak menyembelih hewan, tidak makan hewan. Bapak Ibu, kita itu kan tahu yang namanya perkembangan Bapak Ibu. Nek pitike ora disembelih kuwi ngebaki jagat lho Bapak Ibu. Coba aja, pitik mboten disembelih kira-kira jagate kebak pitik mboten? Ya kebak pitik. Wong memang siklus kehidupan itu dia harus habis. Dia harus habis. Ya memang begitu. Otomatis kalau kelebihan, ya sesuatu itu berlebihan, umpamane populasi ayam terlalu tinggi atau populasi yang lain, karena kita tidak boleh membunuh hewan umpamane, mengikuti teman-teman yang pecinta hewan lah, inilah, terus kemudian yang anti makan terhadap hewani dan seterusnya. Lalu kemudian tidak memperbolehkan adanya penyembelihan sekalipun. Nah, eksploitasi terhadap hewan tidak boleh. Terus hewan di dunia untuk apa? Untuk jadi teman hidup manusia. Makanya kita itu punya panduane. Kita punya panduane. Sing jenenge hewan itu memang hidup di muka bumi ini untuk dinikmati oleh manusia. Pertama, dia boleh dijadikan tunggangan. Kalau zaman dulu boleh dijadikan tunggangan, boleh dijadikan alat untuk membajak sawah, boleh. Nah, itu termasuk menyiksa hewan enggak. Yang begitu itu bukan berarti menyiksa hewan. Tidak. Dan itu ada aturannya. Dalam Islam pun ada aturannya. Kalau memberi muatan ya tidak boleh melebihi batas tonase muatan terhadap hewan. Jadi aturannya begini. Lah nek sepeda motor piye? Sepeda motor kan yo adole mung. Sepeda motor diisi 2, tapi diisi 3.
diisi telu. Utawa diisi wong lemu tapi kalih. Sehingga kapasitasnya mestinya hanya 120 kilo, diisi 180 kilo. Bannya nganti kempes. Apakah itu dolim terhadap kendaraan? Ya tidak. Tidak Bapak Ibu. Oke, jadi kembali ke hadis yang kita baca ini. Wa idza dzabahtum fa ahsinu adzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah cara kalian menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syaf'atahu wal yuhidda bihatahu. Dan juga setiap kalian mau menyembelih hewan, jangan lupa pisaunya ditajamkan, dan juga hewan yang disembelih itu juga di apa ya, bahasanya dikepenake atau dilerenke untuk disembelih dengan cara yang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan sembelihan nggih. Kita akan belok dikit berkaitan dengan hadis ini, masalah konsumsi makanan yang bersumber dari hewan. Jadi Bapak Ibu, yang jelas bagi kita sebagai muslim, ini penting menjadi perhatian kita. Alhamdulillah sekarang sih sudah mulai baik ya. Jadi kalau ada teman-teman yang wisata ke Eropa, teman-teman yang wisata ke Perancis, wisata ke Jepang, ini sekarang sudah ada makanan yang dijamin halalnya. Terus kemudian ketika orang mungkin pergi ke Bali, mungkin orang ke Makassar dan sebagainya, sekarang relatif lebih mudah untuk mengidentifikasi tentang halal dan tidaknya sebuah sembelihan. Nah, niku yen ana tulisane penak Bapak Ibu. Lah kalau kita ke pasar yang tidak ada labelnya, ini halal apa bukan? Kita jajan ke warung, tidak ada tulisannya makanan halal. Lho nek ning Jepang malah ana tulisane warung halal. Ke Singapura malah ana tulisane warung halal. Ya. Jadi ana tulisane. Lah nek ning kene kan mboten enten. Cobi. Ada enggak tulisannya itu? Enggak ada, yang ada itu yang kemasan. Ayam goreng muni halal. Mboten enten ngoten nih. Nah, ini malah bingung itu kula jenengan. Nah, tapi tidak usah bingung Bapak Ibu. Ketiadaan tulisan halal bukan berarti itu haram. Walaupun di situ tidak tertulis halal, bukan berarti haram. Kita mesti melihat kondisi yang ada di tempat tersebut. Kalau kita hidup di area di mana Muslim lebih dominan, maka kaidahnya apabila tidak ditemukan indikasi makanan itu haram, maka makanan itu halal. Jadi umpamanya jenengan di Ungaran, tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda bahwa makanan itu haram, maka berarti halal. Jadi sederhana mawon, jenengan meh jajan niku teng pinggir dalan mangan wis mantep mawon. Sebab ada yang was-was. Saya sudah ketemu orang yang was-was. Kula niku mboten jajan Pak. Dan apa? Ayo nek halal, lah nek haram piye? Nah ini susah tuh Bapak Ibu, susah. Dan orang seperti ini tidak mau disembelihkan sama orang lain. Nah ini terlalu berlebihan di dalam mensikapi hukum fikihnya, terlalu berlebihan. Jadi tidak mau menggunakan kaidah-kaidah umum. Dia hanya percaya pada matanya sendiri dan percaya pada telinganya sendiri. Artinya tidak percaya kepada pandangan umum. Karena menganggap orang lain remeh lah, orang lain tidak paham lah, dan seterusnya. Jadi gini, kalau jenengan mau jajan di tempat manapun, yang notabene-nya muslimnya banyak, kalau itu berupa daging, apabila tidak ditemukan indikasi apapun berkaitan dengan keharaman yang jenengan konsumsi tadi, maka hukumnya halal. Boleh kita konsumsi.
Tapi ada tapinya. Kalau jenengan tahu betul bahwa itu ada indikasi haram, jenengan tidak boleh pura-pura tidak tahu. Nah, ini ada cerita juga. Ada seorang bakul nasi goreng. Dia cerita, kula niku benesuk tuku ayam. Lah karena banyak yang nanyakan, dulu saya kalau beli paling paha-paha saja. Sakniki mboten ana sing nakokke ndas karo cekel. Akhirnya dia beli ndas. Begitu ndelok ndas, ternyata gulune niku mboten tugel ininya apanya? Jalan apa ini? Jalan makan, jalan angin itu yang mestinya tugel tidak tugel. Jadi kaya disodet sithik tok. Ditileki. Nah, itu namanya indikasi Bapak Ibu. Sesudah ketemu indikasi, wajib untuk diteliti. Maka bakul tadi saya sarankan jenengan cek betul. Kalau memang tidak putus, berarti seluruh yang ada di situ kita duga haram. Loh kok ngoten Pak? Lah masalahnya ini, gulune kalau sikile kan dipisah Pak. Lah terus sing gulune ora disembelih mau, sikile sing ngendi? Lah piye leh nggabungke ndi? Sikile sing ngendi? Terus pahane sing ngendi? Dadane sing ngendi? Ah iki wis campur kabeh. Padahal ada bukti indikasi kuat bahwa ini ternyata tidak disembelih dengan cara yang benar. Lah terus pripun Pak? Yang hari itu jenengan belanja itu haram. Lah besok pripun? Ya besok dicek meneh. Besok dicek meneh. Kalau masih ada di lehernya itu tidak disembelih dengan cara yang benar, jenengan jangan beli ke situ. Tapi tidak berlaku seterusnya, boten, karena ini kan indikasinya hanya itu gulune. Lah nek niku ayam utuh kan ketok Bapak Ibu. Berarti kan sing ketok kuwi sing haram, sing boten ketok tetap halal. Kalau yang tadi kan masalahnya udah dicampur. Itu masalah yang memungkinkan muncul pada diri kita. Terus kedua, siapa yang menyembelih? Perlu kita ketahui bahwa dalam syariat kita, fikih yang kita anut, orang non-muslim menyembelih hewan itu, hasil sembelihannya haram dimakan. Hasil sembelihan dia. Walaupun dia profesional, dia ahli jagal, bukan itu masalahnya. Kalau yang tadi saya contohkan itu nyembelihnya yang tidak profesional, dia muslim tapi mung disodet tok, jadi tidak sesuai aturan, itu haram karena tidak sesuai aturan nyembelih. Lah kalau ini nyembelihnya benar profesional dia, cuma yang nyembelih non muslim, berarti apa? Haram juga Bapak Ibu. Di sini kita memang harus lebih waspada. Tetapi kalau kita tidak punya informasi apa-apa dan kembali kepada aturan dasar tadi, di kampung tersebut rata-rata orang Islam, maka kita tidak perlu suudon, tidak perlu mencari-cari terus takon tuku ayam goreng terus takon, "Mas, iki kulake ini ndi Mas?" Ning kono parani. Jenengan bener kula ini wong kae kene nggih. Lah jenengan nyembelih dhewe apa disembelihke? Kula tuku grosiran. Parani ning ngene tuku sing kono. Jenengan nyembelih dhewe? Mboten, kula sembelihke teng ngene babatan mriku. Parani ning babatan. Jenengan nyembelih dhewe? Nggih. Jenengan ya salat bareng, Pak? Nggih. Apa diinterogasi sehari semalam? Oh ya salat tenan. Baru kuwi didelok, leh nyembelih carane piye? Tidak usah begitu. Husnudzon saja. Jadi kita gini, selagi tidak ditemukan indikasi apa-apa, tidak usah suudon. Tapi kalau sudah ditemukan ada indikasi tidak halal, maka telitilah. Carane ngoten, kesane kula panjenengan mboten bingung. Amangan ayam kowe kok ndadak prosese dawa temen. Nggih.
Ya tidak usah begitu. Itu terlalu ekstrim masalahnya. Tidak boleh berlebihan kalau itu berlebihan. Karena kita hidup di area di mana muslimnya lebih dominan daripada non-muslimnya. Nih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, itu mungkin nggih. Jadi hadis nomor 17 memang membahas urusan membunuh, kemudian menyembelih, semuanya itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Ingat, jangan membunuh apapun dengan cara dibakar ketika hidup ya. Jangan. Pakai cara lain monggo, bakar jangan. Terus kemudian kalau menyembelih, ya sembelihlah dengan cara yang benar, ikuti aturannya, pakailah adab, pakailah tata cara yang sudah disyariatkan dalam Islam. Dan terakhir, kalau kita ngurusi masalah sembelihan, kalau memang itu sifatnya umum, ya kita sesuai dengan kaidah umum. Apabila tidak ditemukan indikasi keharaman, ya kita tidak usah mencari-cari tajasus, ngulek-ngulek salai wong. Nih, ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo saged dipun lajengaken tanya jawab. Terima kasih.